Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Fadilah dari kelas 331 absen 24 D3 Akuntansi Pekensan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan seputar PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Definisi PBB sendiri adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang berada di dalam kawasan. PBB dibagi menjadi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, PBB P5L. Diatur oleh DJP, P5L adalah perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Yang termasuk dalam pertambangan adalah minyak dan gas bumi, pengusahaan panas bumi, dan mineral atau batu bara. Lalu yang kedua, PBB P2 atau pedesaan dan perkotaan, yang diatur oleh pemerintah kota atau kabupaten. P2 ini mengatur yang selain berada dalam kategori P5L. PBB adalah termasuk jenis pajak objektif, di mana yang lebih ditekankan dalam pengenaan pajak ini adalah objeknya. Sementara itu, untuk arti bumi dan bangunan dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang PBB. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Metode penarikan PBB menggunakan self-semi-assessment, yaitu gabungan dari self-assessment dan official assessment. Yang pertama, self-assessment, yaitu wajib pajak melaporkan sendiri hasil dari perhitungan pajaknya, dan dilakukan ke official assessment, yaitu dilakukan penilaian, lalu ditetapkan dan diterbitkan SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang yang harus dibayarkan dalam kurun waktu 1 tahun pajak. Apa saja objek pajak yang tidak dikenakan PBB? Objek pajak yang tidak dikenakan PBB yaitu pertama, digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Yang kedua, yang telah dikenakan PBB sektor P2, tidak dikenakan pajak P3L dan sebaliknya. Lalu, objek pajak untuk perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Berikutnya, objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Yang terakhir, objek yang merupakan hutan lindung, suaka alam, taman nasional, dan tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa. Kita masuk ke subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan secara nyata yang mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, untuk subjek pajak yang dikenakan kewajiban bayar pajak dinamakan wajib pajak. Kita masuk ke saat dan tempat terutang. Saat yang menentukan PBB yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun pajak. Untuk tempat terutang, yaitu DKI Jakarta untuk objek yang berada di DKI Jakarta. Lalu, kabupaten atau kota tempat objek berada untuk selain DKI Jakarta. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau disingkat NJOP. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, lalu nilai perolehan baru, dan nilai jual pengganti. Kita masuk ke penilaiannya. Dasar pengenaan pajak untuk PBB P2, pertama pajak harus dinilai dahulu oleh para penilai pajak. Dan setelah diketahui nilai bumi per meter perseginya dan nilai bangunan per meter perseginya, lanjut ke tahap yaitu diklasifikasikan. Pengklasifikasian ini dengan lampiran 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2010. Baru setelah diklasifikasikan, didapatlah hasil dari NJOP bumi per meter perseginya dan NJOP bangunan per meter perseginya itu berapa. Nah, untuk pajak P5L pada tahun sebelumnya dan sampai tahun 2020 sama seperti P2. Setelah masuk tahun pajak 2020, hasil penilaian dari bumi dan bangunan langsung dijadikan NJOP. Masuk ke NJOP TKP. Nah, sebelum kita mengenal NJOP TKP, kita harus tahu NJOP dulu. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh oleh transaksi jual beli yang secara tidak wajar. Dan bila mana tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Lalu, untuk NJOP TKP-nya sendiri merupakan batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak.
Kita masuk ke perhitungan. Yang pertama, kita akan menghitung PBB P2. Yang pertama, tarif PBB-nya itu berapa dikali dengan NJOP yang sudah dikurang dengan NJOP TKP. Untuk tarifnya itu sendiri berdasarkan peraturan dari kabupaten atau kota masing-masing yang dibatasi maksimal 0,3%. Sama seperti tarif, NJOP TKP juga diserahkan kepada kabupaten atau kota masing-masing, tetapi dikenakan paling rendah 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Yang terakhir, kita masuk ke perhitungan PBB P5L. Rumusnya adalah tarif dikali NJKP dikali dengan NJOP yang sudah dikurang NJOP TKP. Untuk tarifnya, PBB P5L yaitu 0,5%. Bukan batas maksimal, 0,5% itu sudah pasti. Lalu, untuk NJKP-nya bisa 20% atau 40%. Di sini, yang termasuk dalam 40% adalah P5-nya saja, dan untuk lainnya termasuk dalam 20%. Sebenarnya, untuk sektor lainnya itu, kalau NJOP-nya kurang dari 1 miliar, masih dikenakan 20%. Sementara, untuk yang 1 miliar atau lebih, masuk ke dalam 40%. Untuk NJOP TKP-nya ditentukan sebesar 12 juta rupiah per wajib pajak. Itulah teman-teman, video singkat pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.